Masih dalam prajurit, sore hari ini kita membahas tentang bagaimana mengantisipasi geng motor dan begal. Anda bisa bergabung bersama kami, line phone 0271857555 bisa Anda manfaatkan. Masih bersama saya Seno Herpram menemani Kompol Christian Air, SHSIK, Kabak Op Polres Sukoharjo. Ya, baik, tadi sebelum kita jeda, ini kaitannya masih mungkin ada korelasi dengan penelpon ya. Kira-kira ketika masyarakat karena begitu resahnya, mereka kemudian ingin menjaga lingkungan, ya. Pertama sekali mungkin yang memiliki lingkungan sepi begitu, masyarakat ronda dan ya nanti berniat ya istilah bukan berniat istilahnya apa ya, agar tidak terjadi aksi begal. Pokoknya ketika ada begal nanti ada main hakim sendiri semacam itu. Itu kira-kira bagaimana, Kompol Christian? Jadi kami memberikan himbauan dan saran bahwa sebaiknya kalau menemukan pelaku begal itu sebisa mungkin diamankan. Tentunya kalau hampir membahayakan kita sampai membela diri, dalam konteks membela diri sampai melukai hanya untuk membela diri masih dibenarkan. Namun kalau kita memang sudah pelaku begal tersebut sudah tidak berdaya, terus kita juga menambah apakah melukai lagi dengan tidak sengaja, nah itu yang tidak dibenarkan. Sebenarnya hanya untuk melumpuhkan, hanya untuk supaya yang pelaku begal itu tidak melarikan diri, itu masih bisa. Cukup melumpuhkan. Ya cukup ya. Tapi kalau melumpuhkan dengan melukai bagaimana? Kan itu konteksnya bisa membela diri. Membela diri. Saya menghindar kemudian akhirnya membalas memukul, dia terjatuh. Tapi kalau dia terjatuh sudah diamankan, sudah dipegang sama masyarakat. Nah, berarti kan sudah lumpuh sebenarnya seperti itu. Tidak harus dengan luka yang lebih lagi. Sudah dipegang masyarakat, kemudian ditambah lagi dengan dipukul. Akhirnya dipukul satu orang mukul, yang lain biasanya ngikut. Biasanya seperti itu. Makanya kalau kita ada niat untuk meremukkan, untuk membuat yang lebih lagi kepada pelaku tersebut, susah untuk tujuannya hanya bagian tangannya mungkin yang untuk dilumpuhkan, tapi bisa kebablasan seperti itu. Kalau memang udah lumpuh, udah bisa diamankan, nggak bisa dikendalikan istilahnya masyarakat seperti itu ya. Ketika ini menemukan seseorang yang melakukan tindak kejahatan, pasti ya bisa kemana-mana, tidak hanya tangan yang dilumpuhkan ya, mungkin bisa sampai. Jadi begitu sudah memang sudah dipegang, diamankan masyarakat, yang lebih bijak lagi langsung menetralisir untuk amarah dari warga masyarakat. Ayo kita serahkan ke pihak kepolisian biar diproses secara hukum. Telepon atau kita bawa ke bisa ditelepon, bisa. Kami rasa ke polsek terdekat bisa dibawa, ataupun mungkin dari warga masyarakat tentunya dengan seringnya Babin Kamtibmas mendatangi Sambang, itu mereka dari toko-toko yang ada pasti sudah memiliki nomor telepon yang ada. Dan biasanya kalau sudah ada satu kejadian, biasanya masyarakat juga pasti menghubungi ke polsek ataupun ke Polres ataupun ke anggota Babin Kamtibmas yang ada. Nanti di sana petugas datang seperti itu. Ya. Main hakim sendiri, apakah ada sanksi untuk mereka yang melakukannya? Ya, jadi kalau memang bisa dibuktikan, jadi memang tadi saya sampaikan untuk penganiayaan sendiri itu pasal 351 KUHP. Itu kalau antara 2 tahun sampai 7 tahun. Jadi kalau sampai dia meninggal dunia mengakibatkan dipukul, akhirnya sampai yang pelaku begal tersebut meninggal dunia, ancaman maksimalnya bisa 7 tahun. Seperti itu. Tentunya menyelesaikan suatu persoalan hukum tidak dengan melanggar aturan hukum itu sendiri. Jadi menyelesaikan persoalan hukum dengan sesuai dengan koridor hukum itu sendiri, seperti itu. Jadi cukup melumpuhkan dan laporkan ke pihak yang berwajib di sini ya. Betul. Setelah itu diproses oleh pihak berwajib. Ya. Sampai di situ saja. Tidak perlu untuk aksi-aksi yang tambahan melumpuhkan dan melukai. Ya, betul. Begal. Ya. Karena nanti kan di sistem di hukum di kita kan setelah nanti diserahkan ke jaksaan setelah berkasnya lengkap, kemudian dari pengadilan kan akan memvonis dia ancaman hukuman apa yang dia lakukan sesuai dengan perbuatannya, mendapatkan hukuman penjara. Tapi kalau sudah dihakimi terlebih dahulu dan akhirnya meninggal dunia, berarti masyarakat juga ikut melakukan suatu pelanggaran hukum di dalamnya, seperti itu, untuk pembelajaran aturan hukum yang ada. Sebenarnya tidak hanya antisipasi begal kemudian mereka kemudian istilahnya mau menghakimi sendiri, tapi curanmor saja kadang juga seperti itu ya, maling pun di rumah, mereka pun juga kadang main hakim sendiri semacam itu. Ini ada edukasi apa untuk masyarakat di sini?
Ya, jadi Tapi sebelum dijawab kita terima telepon dulu ya. Oh iya. Ada Pak Haryono. Halo, selamat sore. Halo. Ini mau menanyakan. Pak Haryono ya? Ya. Di mana Pak? Di Sukoharjo. Sukoharjonya mana? Di tepatnya di Jomber. Oke, silakan. Ya, mau menanyakan ini Pak. Yang berkait dengan kaitannya begal. Seringkali kalau bekas pembegalan kan biasanya di tempat sepi, mungkin di pinggir hutan atau mungkin di daerah tepian gitu Pak. Nah, ini andai kata kita mendapatkan halangan seperti itu, terus kita melawan. Dalam hal melawan ini, misalnya kita dicegat dengan kendaraan, kita memberanikan diri untuk memepet dan terjadi kecelakaan sehingga mungkin tewas atau gimana itu penjahat itu, kira-kira kita dikenai sanksi apa tidak Pak? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryono sudah bergabung bersama kami, Kompol Kristian. Bisa ditanggapi langsung tadi. Ya, jadi kalau seandainya kita memang dalam konteks membela diri, itu dibenarkan. Dibenarkan, konteks membela diri, itu di garis bawah ya. Tapi kalau kita dengan sengaja untuk mencelakakan mungkin yang pelaku tersebut, nanti kan pada saat terjadi kecelakaan berarti sudah ada ranah pidananya juga di Laka Lantas. Nanti dari kecelakaan itu akan diolah TKP dan akan dicek bagaimana terjadinya kecelakaan itu sendiri. Tapi kalau kita dalam konteks membela diri, kita misalkan dipepet seandainya kemudian misalnya, kemudian kita mau di ini, kita yang membela diri, kita akhirnya senggol dia yang terjatuh, dia meninggal. Saya rasa itu karena dalam konteks membela diri kita masih dibenarkan. Kalau menghindar, tapi kalau kita yang menendang misalnya, kalau kita menendang dengan terus jatuh itu begal dan kecelakaan sampai meninggal. Ya, kalau dalam konteks kita membela diri karena kita mungkin ditendang, kita juga menendang supaya untuk melindungi diri masih bisa. Masih bisa. Ya. Tapi kalau kita memang dengan sengaja tadi untuk tujuannya membuat celaka pelaku tersebut, bisa berakibat ke kita sendiri. Karena nanti pada saat proses olah TKP Laka Lantas akan dicek bagaimana kejadian itu sendiri. Dan memang daripada tadi kalau memang mencari tempat-tempat yang ada pelaku begal, cari tempat yang sepi, kemudian kita cari tempat yang kira-kira ramai, ada rumah penduduk, tidak nanti kejar-kejaran malah lebih membahayakan. Pelaku begalnya bisa nomor 2, nomor 3, tapi keselamatan kita sendiri ya kan tidak seimbang. Untung kalau kita menghindar atau kita berusaha mau menjatuhkan niatnya dia jatuh. Tapi kalau nanti malah kita sendirinya yang jatuh, kita yang luka, sudah luka, barang diambil, tapi mungkin keselamatan dulu yang penting. Jadi mengamankan diri sendiri yang begal biasanya menggunakan senjata juga ya, membawa senjata tajam. Jadi tadi yang kami sampaikan pada saat patroli, tempat-tempat sepi tadi memang yang paling banyak pasti mereka pelaku begal ini mencari yang lebih lemah. Dalam hal ini makanya tadi dibilang kaum hawa, perempuan, apalagi mereka kerja dari pabrik yang memang sip-sipan yang sangat banyak. Memang dari Binmas kami juga sudah menghimbau pada saat pulang yang tujuannya memang sama seperti kayak di Sukoharjo itu, ke arah selatan, apakah itu ke daerah Tawangsari, Weru, Bulu yang memang semakin malam daerahnya untuk lintasannya juga semakin sepi. Termasuk yang rawan di Bulu, Tawangsari? Itu karena kita lihat dari sisi arus lalu lintasnya juga semakin sepi. Beda dengan kota-kota besar, walaupun ada potensi tapi ramai. Kegiatan aktivitas juga, lalu lintas juga padat dan kegiatan masyarakat juga masih sampai malam, seperti itu. Baik. Nah, tadi kaitannya dengan main hakim kan tidak hanya ketika terjadi begal. Iya. Sebelumnya pun juga ada masyarakat yang emosinya sudah meluap-luap juga main hakim gitu ya. Curanmor atau maling-maling biasa pun juga seperti itu. Edukasi apa untuk masyarakat terkait dengan main hakim yang nanti bisa dikenakan 351 ya, penganiayaan. Ya, penganiayaan. Jadi kalau kita lihat
tentunya yang kita proses adalah mereka yang melanggar aturan hukum. Tapi kalau ternyata ada dua pihak yang sama-sama melanggar hukum, seharusnya ada keadilan juga bagi yang misalkan pelaku pencurian seperti itu, mereka dipukul, berarti kan dia masyarakat melakukan pemukulan. Berarti yang satu mencuri kena misalkan pasal 362 pencurian biasa, tapi yang masyarakat memukul melakukan penganiayaan juga 351. Tadi akhirnya menyelesaikan hukum tapi menabrak aturan hukum itu sendiri. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat dengan adanya sedikit informasi dari kami mengenai tindakan apa yang apabila kita lakukan sampai memukul pelaku kejahatan, apakah pencurian, apakah mungkin pelaku begal itu sendiri, dan bisa mengakibatkan luka bahkan sampai meninggal dunia. Sebenarnya ada ancaman yang akan bisa terjadi kepada masyarakat itu sendiri. Tapi kalau dalam konteks hanya untuk membela diri ataupun bahkan sudah mengamankan, walaupun pelaku dari begal ataupun mungkin pelaku pencurian tadi dalam kondisi tubuh yang ada luka tapi dia sudah diamankan, itu tidak apa-apa untuk masyarakat karena dalam konteks dia membela diri. Tapi kalau sudah diamankan, saya yakin satu aja yang masyarakat mukul, yang lain satu mukul, yang kawan-kawannya juga ikut. Nah, itu yang sering kali terjadi, akhirnya meninggal dunia. Nah, itu kami harapkan tidak sampai terjadi. Seperti itu. Baik, Kompol Christian, kita masih ada satu segmen lagi, tapi kita mesti jeda terlebih dahulu. Mitra Tengah TV kami segera kembali, tetap bersama kami dalam Prajurit.